Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya baru malam keempat terawih ya. Belum mas amat ini. Perempuan ada perempuan? Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa ja'ala Allahu siyamahu fariidatan wa qiyama lailihi tatawwu'a. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, segenap para pimpinan pengurus masjid Jami Al-Jihadiyah, insyaallah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat tarawih yang insyaallah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Jihadiyah Al-Mukarram Bapak Haji Nurdin Amsir beserta pengurus semuanya, nggak disebutin atu-atu, ribet banyak itu, seksi ubudiyah, seksi kebersihan, keamanan, jadi mewakilin dah biar semua pengurus mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Imam tarawih yang suaranya masya Allah, kalau model imam tarawihnya kayak begini jangan suruh kemana-mana bang, sampai malam 30 jangan diganti ini imam, kudu dia aja. Al-Mukarram Al-Ustadz Ramdhani, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Saiful, dan para asatidz yang lainnya yang mohon maaf gak disebutkan namanya. Kita doakan semoga guru-guru kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat. Kenapa kita tambahin sehat wal afiat? Maklum Pak, bulan puasa ustadz banyak undangannya. Kalau dia salah-salah makan, salah-salah minum, terus tiba-tiba encok, udah kagak nerima undangan. Makanya doain biar sehat semuanya nih, kita nih biar sehat walafiat, tuntas menyelesaikan kemuliaan Ramadan sampai dengan 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Ayo Bu, yang di atas bukan suaranya. Zidana waghfir lana ya akramal khalqi man alunu bihi siwaka inda hulul hadithil amami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya nafsu la tabnati min sallatin azumat innal kaba'ira fil ghufranika al-amami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya Rabbi ya Raja ila
bisri ladaika al-hisab ghayramun khazini ya waghfir lana ma madha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha Stasiun Beras di Jakarta Kota, jual kerak telur si abang Rindo. Sungguh sayang Allah sama kita, dipertemukan bulan Ramadan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Minuman segar, soda gembira, obat batuk simpel si daun saga. Sambut Ramadan dengan gembira, sampai akhir bulu kita jaga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Empok marah karena dipaksa marah. Empok marah karena dipaksa, kagak terima lapor ke RW. Siang hari kita puasa, malam hari kita taraweh. La ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Aki-aki kuat punya jimat ya. Tiba-tiba sakit, hilang jimatnya. Nyolong. Bulan puasa kudu semangat, biar dapat barokahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita itu diantara alasannya adalah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di bulan suci Ramadan. Berjumpa dengan bulan suci Ramadan merupakan kemuliaan yang amat tak berharga nilai. Coba kita perhatiin, di Jakarta ini rata-rata mayoritas muslim, betul? Masjid yang kecil, yang gede, yang cakep, yang mau rubuh ada di Jakarta. Jamaahnya kalau diperhatiin yang biasa datang ke masjid entu-entu aja. Makanya saya kaget, ini Aldi-Hadiah ada apa ini? What something wrong? Yeah. Kalau kata bahasa orang Saudi, ada salah apa ini? Biasanya bang malam keempat itu jamaah masih luber, bikin repot jalanan. Tapi ini malam keempat ini udah ngelompong itu belakang.
Tapi nggak berebut jamaah kan kagak ya? Bu, kalau ibu-ibu yang di sini mah insya Allah calon-calon penghuni surga. Emang apa Ustadz? Lah daripada dulu malam minggu masih di sini. Oh ternyata Pak, makanya sering saya sampaikan dimanapun kesempatan saya berbicara, kebaikan itu sumbernya dari Allah. Sehebat apapun rencana kita untuk melakukan kebaikan, nggak akan bisa terlaksana tanpa seizin Allah. Coba perhatikan mayoritas di Jakarta warganya berKTP Islam. Andaikan saja mereka mendapatkan kebaikan hidayah dari Allah, ini masjid di Jakarta nggak bakalan ketampung menampung warga muslim menyambut kemuliaan bulan suci Ramadan. Betul. Makanya jangan heran Bang, abang mah kudu bersyukur. Nih kayak begini, jangan ampe goyah ampe akhir. Biasanya kan semangat kita itu kan di awal rame, tengah sebarok, akhir burus. Tinggal imam, muazin, makmum, bilal. Ya, imam, muazin, makmumnya cuma 3. Itu dia doang. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang perlu kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang luar biasa. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kita. Amin ya Rabbal. Nah, dengan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan cinta kepada kita, mampu jawari anggota tubuh kita maksimalkan buat memaksimalkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Karena kita tahu bulan suci Ramadan mulia karena ada sebuah perintah, yang perintah ini adalah wajib bagi seluruh muslimin dan muslimat tanpa terkecuali, kecuali yang ada udzur syar'i. Betul. Ayat Al-Qur'annya tahu Bang. Ini orang nyengir aja nih rezekinya lancar dia ini nih. Iya, biar kata begitu, utangnya kagak dia. Mukanya enak lihatnya. Ada yang di belakang mukanya serem banget, tukang parkir. Bisa kena debu mulu dia. Ayatnya tuh kita udah tahu, Bu, tahu gak? Pok, jangan ngerekam aja, saya nanya, woi. Yang ngerekam aja nih. Tahu nggak ayatnya? Masyhur, ini ayat Al-Quran yang tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? Ustadz Saiful Bapak, gue nggak nanya sama lu, nanya sama jamaah, ayat berapa Bang? Woi, jihadiyah ini harus sesuai dengan namanya, jihadiyah, jihad tuh. Ayat berapa Bang? Woi, ayat berapa Bang? 183. Iya itu Ustaz, saya lupa Ustaz. Bu, ayat berapa Bu? Wah biasa ngaji berarti dia. Apaan orang bosan dengerin? Ayat 183. Ini ayat yang masyhur yang menjadi dasar hukum puasa wajib dilakukan, ngaku Islam wajib puasa. Jangan salahkan kita ketika dia nggak puasa, kita bilang bukan orang Islam. Ya Bang. Ada cerita begini Bang. Lu gue perhatiin, gua lu Islam, iya. Nyak lu Islam. Tapi kalau nggak puasa, ntar gua puasanya kalau gua udah umur gocap. Dulu katanya ngkong gua begitu. Ngkong gua 20, 30, 40 nggak pernah puasa. Pas 50 puasa. Itu kan ngkong lu. Kalau lu belum tentu. Ingin gampangin aja Bang. Nih ayat Al-Baqarah 180. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
lemes amat. Bang, saya curiga sebelah sini. Bang, kok pada ngantuk banget sih bang? Nggak punya duit ya bang? Lemes buat kalau bahasa orang Cilungup itu rada-rada teplek. Biar semangat bang, ini rumah Allah, ada malaikatnya. Husnuzon aja, biar kata abang kagak gablek duit, pulang dari sini mudah-mudahan dibenturin duit. Husnuzon bang. Ini sebelah sini mukanya udah puyeng bang, sebelah sini bang. Tapi sebelah sini enggak nih, lumayan nih dia nih. Ngobrol aja bang, mau sebelah sini bang nih pada punya duit nih bang nih. Sebelah sini pada puyeng. Ini rumah Allah, husnuzon, ada malaikatnya. Apapun yang kita keluhkan, Allah tahu. Woi, Allah, bu, tembok rumah yang di belakang udah dicat. Belum, ini orang tembok orang Ustaz. Nyok, biar semangat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wah, alhamdulillah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman. Kenapa tadi bilang ya ayyuhalladzina aslamu? Makanya orang yang berpuasa Islam iman. Orang yang gak berpuasa Islam tapi belum iman. Islam tapi belum. Makanya kita di sini insya Allah calon-calon penghuni surga. Masuk surganya di Jannatur Raya, Jannatir Raya, surga yang Allah desain ciptakan khusus orang yang berpuasa, namanya Jannah Raya. Itu yang namanya kalau ada Mpoyani, Royani, nah dia ngambil namanya dari sini dia. Itu surga itu buat lakinya bang, bukan buat kita. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu untuk melakukan ibadah puasa. Wajib loh, kutiba. Enggak ada alasan kecuali udzur syar'i, sakit. Kadang orang, Ustaz, saya sakit, puyeng Ustaz, boleh nggak saya nggak puasa tuh? Puyeng kepalanya. Woi, tanya lagi, emang kenapa lu puyeng? Gua melin mulu Ustaz sama bini saya. Bini saya galak buat Ustaz. Tapi kalau orang jihad dia kalau lihat dari sini muka-mukanya lebih bengis loh. Enggak. Wajib. Kalau udah kata wajib enggak ada toleransi. Kecuali yang dibenarkan oleh hukum. Sebagaimana Allah telah wajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kita ngelakuin puasa tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian semakin bertakwa. Makanya orang yang alhamdulillah dari mulai hari Kamis kemarin sampai dengan hari Sabtu ini mereka berpuasa dengan penuh senyuman, keikhlasan, mengharap ridho Allah tanpa dia minta, dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak nggak bang? Dosa diampuni. Makanya ada sebuah riwayat begini. Tertera di dalam kitab Al-Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam bab Fadlu Syahri Ramadan. Beliau menuliskan bahwasannya Anna Sufyana As-Sauri radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya sahabat Sufyan As-Sauri qala, beliau berkata, khatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah berbicara kepada aku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhir yaumin min Sya'ban, di hari akhir bulan Sya'ban, satu hari atau menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Apa kata beliau Rasul? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuhan nas, kebanyakan manusia, qad adallakum syahrun adimun, sungguh telah menjadi perlindungan kepada kamu sekalian apa? Datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan menjadi agung, menjadi mulia? Bulan suci Ramadan menjadi momok besar buat para penggoda umat Islam, terutama iblis wa akhwatuha. Iblis, setan, demit, genderuwo, kuntilanak, belacan. Kesel dia itu. Kesel banget dia. 11 bulan kerja gangguin, makanya nih Bang, ada orang yang 11 bulan tiba-tiba kagak jarang sembahyang, ke masjid nggak pernah, terus pas bulan Ramadan ada nih di sini, itu orang wali Bang. 11 bulan maksiat, Ramadan dia nyampe, meskipun nanti bulan Syawal maksiat lagi tuh orang. Ada di sini, ada ya, itu wali Bang, orang wali, ada itu wali gitu. Wah, walid menjadi momok Pak, Bu, menjadi hal yang paling ditakutkan oleh iblis. Kenapa? Dia telah menggoda umat Islam selama 11 bulan, melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, maksiat. Sampai Ramadan dia datang sambut dengan gembira. Kesel banget iblis kok. Chat dia, capek gua, di blacklist tuh namanya, besok jangan digangguin ini dia. Namanya Muslim, panggilannya Ulim. Iya, namanya Abdul Hamid, panggilannya Amit. Muslim, tadi Ulim. Ya, namanya Abdul Muhid, panggilannya Mu'id. 11 bulan Bang, enggak kemana-mana, gua derbat. Ramadan, hidup agak pergi-pergi di pojokan adanya. Gedeg buat ini setan, makanya menjadi adallakum, atau maknanya doman, perlindungan. Kenapa? Setan capek-capek godain dia, masuk bulan Ramadan dia sempurnakan puasa di siang hari, malam dia nggak putus-putus berterawih, bahkan memaksimalkan dengan perbuatan kebaikan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, enak apa kagak Bu? Punya dosa nggak Bu? Kok yang pakai baju hijau, pakai kerudung hijau, mau kena hijau, nyengir aja lu. Punya dosa? Punya dosa apa kagak? Banyak apa dikit? Enggak, dia masih muda ono dia. Tapi muda betua sih, kalau wah kagak, setengah tua itu mah. STW. Apa STW? Tahu-tahuan STW. Bukan setengah tua Bang, separuh tua. Kita semua punya dosa apa kagak? Yang di atas punya dosa apa kagak? Banyak apa dikit? Banyak. Dengan kita berpuasa kemarin, ikhlas karena Allah, enggak minta diampunin, itu puasa bikin rontok dosa. Enak gak Bang? Enak gak Bang? Makanya rugi banget Bang kita kalau Ramadan nyampe kagak puasa. Mudah-mudahan Abang dengerin ini, Empok dengerin ini, meskipun sakit, gua kagak bakalan tinggalin puasa. Emang apa? Dosa gua kebanyakan. Tuh. Enggak pakai diminta, dosa rontok Bang. Itu malaikat yang meretelin Bang. Meretelin atu dikulitin. Kayak pohon daun kering kena angin, apa tuh? Wah, begitu. Mana Ustadz dalilnya? Loh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu
ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Artiin Ustaz, saya kagak ngerti. Artinya adalah siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, gini kita yang hadir husnuzon saya semuanya puasa. Perempuan semuanya puasa. Emang apa Ustaz? Kalau kagak puasa dia nggak terawih. Dan di rumah dia bang. Ada yang girang banget Ramadan. Ini perempuan ada nih bilangin nyak kok sama anaknya. Giliran Ramadan ngarep-ngarep emen, brengsek nih bocah. Maren emen kagak lu arep, pas bulan masuk Ramadan emen dia arep-arep. Nih biasanya nih anak sanawiyah, anak aliyah nih sama anak kuliahan. Gue biasanya tanggal 4 Ramadan udah head ini belum head tuh ngomongnya begitu tuh brengsek gitu orang. Lah kan dia emen emang kagak ganti. Woi, kok ganti apa kagak? Ganti apa kagak? Nah, gantinya bareng-bareng serumah apa sendirian? Lah sendiri, emang enak mendingan ini puasa sekampung. Betul. Makanya nih buat orang perempuan yang pakai jilbab ungu, wah dia mundur lagi. Kena lo, siapa suruh nongol pala lo. Woi, ya. Makanya kalau bulan Ramadan nih buat perempuan berdoa, ya Allah, meskipun takdir saya Engkau ciptakan menjadi seorang wanita yang tidak lepas daripada masa suci saya, menstruasi saya, mohon ya Allah Ramadan tunda dulu kek tuh. Ntar malaikat denger itu, emang apa ditunda? Saya kagak mau puasa sendirian. Saya pengen puasanya bareng. Kalau kata malaikat, lu main sono sama nenek tuh. Main sama siapa? Main sama nenek-nenek, minta syafaat sama nenek. Yuk, kok. Nah ini sebelah sini ada juga ya. Bocah ini. Ini sebelah sini. Iya juga udah nggak ada yang berani nongol, malahnya dia takut ditembak. Orang cepet dia. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya ucapan Rasulullah terhadap sahabat Sufyan Ats-Tsauri yang perlu kita amalkan di bulan suci Ramadan ini adalah apa? Man taqarraba bi khaslatin min a'malil khairi bi khairil a'mali kana lahu kaman ada faridatan fi ma siwa wa man ada faridatan kana kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah selama bulan suci Ramadan dengan melakukan ibadah, satu ibadah sunnah di mata Allah dinilai menjadi ibadah fardu. Salat sunnah qobliyah, salat sunnah tahiyah masjid, salat sunnah hajat, salat sunnah tasbih di mata Allah dinilai selama bulan suci Ramadan kategori ibadah fardu. Subhanallah. Tom, Tom. Sini ngapain sini? Lu kalau di sono main ntar baju lebarannya kagak dibeliin lu. Sini masuk maju. Lu pengen dapat baju lebaran 3 setel gak? Hei, mau nggak? Mau handphone Oppo lu mau diganti nggak sama Infinix? Lah Infinix yang gemes bang. Ada dia murah 2 juta tapi RAM-nya gede. Ustadz kok tahu kemarin anak saya habis ngambek minta handphone. Saya ngomong sama tukang handphone, bang, handphone yang murah yang bisa buat game bocah, yang kuat apa bang? Ada bang, Infinix. Wah, Infinix, motonya dia RAM-nya 6. Manggut-manggutnya tahu ki. RAM ini, bukan rambut. RAM, no. Bocah, mau dapat baju lebaran 5 setel mau?
Mau ganti handphone jelek lo diganti baru mau? Udah cep diem, jangan lari-larian. Ntar malaikat tahu, buah-buahnya langsung dikasih hidayah. Woi, Tom, ya, lu cakep lu, udah datang, nggak apa-apa, lu bikin rese. Udah bocah bang, asal udah dibuta di masjid itu calon-calon wali dia bang. Daripada dia main di jalanan paling ketabrak ya. Orang yang ibadah sunnah di bulan suci Ramadan di mata Allah dibalas pahala layaknya ibadah fardu selain daripada bulan suci. Lalu bagaimana Ustadz dengan salat fardu yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan? Salat sunnah aja diganti pahala dengan fardu. Lalu bagaimana dengan salat fardu? Ada apaan bang? Hah? Oh, udah kelar nih udah? Hah? Udah katanya udah? Iya. Oh. Iya. Iya. Ini lanjut apa udah? Lu Tam diam aja dulu, mentang-mentang didoain ganti handphone, girang amat lo. Sampai di mana tadi? Dapat. Fardu ya? Bagaimana kalau semisalnya saya melaksanakan sholat fardu? Johor saya berjamaah, asar berjamaah, maghrib bahkan sampai subuh ya Allah saya berjamaah. Sedangkan engkau yang mana saja sholat sunnah dibalas dengan pahala sholat fardu. Lalu bagaimana dengan ibadah fardu saya ya Allah? Jawaban dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faman ada faridatan, maka barang siapa yang mengerjakan ibadah fardu, karena maka ada itu orang yang ngerjain, kaman ada sebagaimana orang yang mengerjakan sab'ina faridatan, 70 kali sholat fardu selain daripada bulan suci Ramadan. Enak gak bang? Enak gak bang? Makanya kemarin yang sholat bolong-bolong bulan Ramadan jangan sampai bolong, kejar. Lu sholat rajin buat banyak utang wah, tuh gitu nih bang. Utang lu banyak, terutama subuh tidur mulu bah. Mumpung Ramadan, satu sholat subuh dibayar 70 sholat sebelumnya. Tuh tinggal ngitung aja bang. Manfaatin dengan sebaik-baiknya. Ibadah sholat fardu yang kita lakukan dibalas oleh Allah 70 kali lipat fardu selain daripada di luar bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Enak apa kagak? Enak apa kagak? Bu, enak apa kagak? Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di awal bulan suci Ramadan ini yang memang kita hitung bersama jatuh pada malam yang keempat, masih kurang lebih sekitar 26 hari ke depan. Teruslah minta kepada Allah, karena kebaikan sumbernya dari Allah. Minta kepada Allah, ya Allah jadikan kami hambamu yang bisa memaksimalkan kemuliaan bulan suci Ramadan, jangan sampai terlewatkan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan kemuliaan, kita jaga sampai dengan Ramadan habis meninggalkan kita. Jangan sampai terlewatkan siang hari kita berpuasa, malam hari kita berterawih. Manfaatkan Quran yang enggak pernah kita sentuh di bulan suci Ramadan. Nyok bareng-bareng kita sentuh, kita baca Al-Quran. Ustadz saya nggak bisa baca Al-Quran. Nggak apa-apa, lu prototin aja tuh Quran. Buka, ambil Quran, motor. Emang bisa Ustadz? Bisa, karena Quran itu makhluk bang. Dia tahu sambil ngomong, Quran maafin ya gue nggak bisa baca. Kata Quran, iya emang abang gego. Jangan ada alasan, gue nggak bisa baca, nggak mau baca Quran. Datang aja ke masjid, ambil Al-Quran, diceletukin sama temennya. Lu dapat hidayah ya? Ngapa emang? Kayaknya lu nggak pernah ngaji dan nggak pernah gue lihat dibaca Quran. Iya, kemarin kan abis dengar Ustaz Badrun ceramah. Terus
Gue suruh pelototin Quran, terus ya udah gue nggak bisa ngaji, gue pelototin aja Quran. Itu dapat pahala, enak kagak bang? Jadi yang kagak bisa baca Al-Quran jangan pakai alasan kagak mau nyentuh Al-Quran ya. Sentuh tuh Quran, taruh di di sono sambil senderan, pelototin. Set. Sadaqallahul adzim. Cepet amat lu baca. Gua kagak bisa baca. Gua cuman melototin Quran. Mudah-mudahan pelototan gua dapat syafaat dari Quran. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.